Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kami dari kelompok 1 akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia perbankan syariah, yaitu manajemen treasury dan aset liabilitas, ALMA, dalam bank syariah. Apa sih fungsi treasury di bank syariah? Bagaimana bank syariah bisa menjaga likuiditas dan tetap untung tanpa menggunakan bunga? Yuk, simak sampai akhir. Manajemen treasury dalam perbankan syariah merupakan sebuah aktivitas strategis yang berfungsi untuk mengelola berbagai aspek keuangan bank secara menyeluruh, mulai dari anggaran, likuiditas, hingga risiko nilai tukar dan sistem bagi hasil. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan instrumen berbasis bunga, treasury dalam bank syariah harus berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap riba, bunga, gharar, ketidakpastian, dan maisir, spekulasi. Oleh karena itu, seluruh kegiatan treasury wajib menggunakan instrumen keuangan yang halal, seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan sukuk. Fungsi utama dari manajemen treasury adalah memastikan bahwa semua komponen keuangan bank berada dalam kondisi yang seimbang dan terkendali. Ini mencakup pengelolaan nominal dana, jenis mata uang yang digunakan, lokasi aset dan kewajiban, serta jatuh tempo pembayaran atau penerimaan dana. Jika elemen-elemen ini tidak dikelola dengan baik, maka bank dapat menghadapi risiko likuiditas, kerugian nilai tukar, hingga ketidakseimbangan arus kas. Maka dari itu, peran treasury sangat penting dalam menjaga stabilitas operasional bank, memaksimalkan pendapatan secara berkelanjutan, dan memastikan semua transaksi dan strategi keuangan tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah. Konsep ALMA, Asset and Liability Management, dalam perbankan syariah merupakan proses terpadu untuk merencanakan, mengorganisasi, dan mengendalikan aktiva, aset, dan pasiva, liabilitas, bank secara seimbang. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga likuiditas agar bank mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, memastikan profitabilitas jangka panjang melalui pengelolaan aset yang produktif, serta meningkatkan prinsip kehati-hatian, prudential banking, dalam pengelolaan dana agar tetap stabil dan berkelanjutan. Dalam konteks bank syariah, pendekatan ALMA memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bank konvensional. Jika bank konvensional mengandalkan spread suku bunga untuk memperoleh keuntungan, maka bank syariah justru dilarang menggunakan bunga, riba, serta harus menghindari unsur gharar, ketidakpastian, dan maisir, spekulasi. Sebagai gantinya, bank syariah menerapkan instrumen-instrumen keuangan berbasis akad-akad yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti mudharabah dan musyarakah, akad bagi hasil, murabahah dan ijarah, akad jual beli dan sewa, serta sukuk, obligasi syariah. Melalui pendekatan ini, ALMA dalam bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga integritas syariah dalam seluruh aktivitas keuangan bank. Fungsi dan pengelolaan likuiditas 3 menit. Fungsi utama manajemen treasury adalah menjaga kesehatan keuangan, mendukung pertumbuhan bisnis, menjaga kepatuhan syariah. Likuiditas dikelola dengan memperhatikan arus kas masuk dan keluar, proyeksi cash flow, dan pemilihan instrumen yang halal. Bedanya dengan bank konvensional, bank syariah tidak bisa menggunakan deposito berbunga atau obligasi konvensional. Mereka harus menggunakan instrumen seperti PUAS, pasar uang antarbank syariah, sukuk, akad-akad pembiayaan syariah. Risiko dalam treasury. Bank syariah juga menghadapi risiko seperti risiko pasar, nilai sukuk atau saham syariah bisa naik turun. Risiko likuiditas, sulit cairkan dana cepat karena keterbatasan instrumen. Risiko nilai tukar, karena transaksi falas atau ekspor-impor. Solusinya, hedging syariah menggunakan WAT, takwid, dan khiyar. Simpanan dana cadangan, manajemen jatuh tempo dengan ALMA. Komponen ALMA. Komponen utama dalam ALMA bank syariah dibagi menjadi 3. Aset, kas dan setara kas. Pembiayaan, murabahah, mudharabah, musyarakah. Investasi syariah jangka pendek dan panjang. Liabilitas, giro wadiah, tabungan dan deposito berbasis mudharabah. Kordah dari lembaga lain. Off balance sheet, garansi bank, kafalah,
LC Syariah, Islamic Derivative dan Akad Wat. Dalam konsep ALMA, Asset and Liability Management, pada bank syariah, terdapat 3 komponen utama yang harus dikelola secara strategis, yaitu aset, liabilitas, dan off-balance sheet (OBS). Masing-masing komponen memiliki karakteristik dan peran penting dalam menjaga keseimbangan keuangan bank agar tetap likuid, stabil, dan sesuai prinsip syariah. Pertama, komponen aset mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki atau dikelola oleh bank syariah. Di antaranya adalah kas dan setara kas yang berfungsi sebagai dana likuid siap pakai, pembiayaan syariah seperti murabahah, jual beli dengan margin keuntungan, mudharabah, kerjasama bagi hasil, dan musyarakah, kemitraan modal usaha, serta investasi syariah jangka pendek maupun jangka panjang seperti sukuk atau penyertaan dalam proyek berbasis syariah. Aset-aset ini merupakan sumber pendapatan utama bank syariah yang sekaligus harus dikelola agar arus kas tetap sehat. Kedua, komponen liabilitas meliputi sumber dana yang berasal dari masyarakat maupun lembaga lain. Misalnya, giro wadiah yang merupakan titipan tanpa imbal hasil, serta tabungan dan deposito berbasis akad mudharabah yang menggunakan sistem bagi hasil antara nasabah dan bank. Selain itu, terdapat juga kordah, yaitu pinjaman tanpa bunga dari lembaga lain seperti Bank Indonesia, yang biasanya digunakan untuk menjaga likuiditas jangka pendek. Ketiga, komponen off-balance sheet, OBS, adalah komitmen atau kewajiban kontingensi yang tidak dicatat langsung dalam neraca, tetapi tetap berdampak pada profil risiko dan likuiditas bank. Contohnya adalah garansi bank, kafalah, yaitu jaminan syariah terhadap pihak ketiga, letter of credit, LC, syariah untuk perdagangan internasional, serta penggunaan akad wat atau janji unilateral dalam transaksi lindung nilai, hedging, yang sesuai syariah. Meskipun tidak dicatat sebagai aset atau liabilitas langsung, OBS tetap menjadi perhatian penting dalam manajemen risiko dan perencanaan keuangan bank syariah. Dengan memahami dan mengelola ketiga komponen ini secara holistik dan syariah compliant, bank syariah dapat menjaga keseimbangan struktur keuangannya, menghindari risiko mismatch, dan memastikan keberlangsungan operasional dalam jangka panjang. Tantangan dan strategi manajemen ALMA tidak mudah. Ada beberapa tantangan: keterbatasan instrumen pasar uang syariah, ketidakseimbangan tenor aset dan liabilitas, fluktuasi ekonomi dan inflasi, kepatuhan syariah yang ketat. Strateginya, diversifikasi sumber dana, penggunaan teknologi informasi, simulasi risiko dan penyediaan cadangan, regulasi dan akuntansi. Semua aktivitas bank syariah diawasi oleh OJK, mengatur operasional dan stabilitas. Bank Indonesia, kebijakan moneter dan instrumen syariah. Dewan Pengawas Syariah, DPS, memastikan kepatuhan syariah. Jangan lupa juga, akuntansi bank syariah harus mengikuti PSAK syariah, yang mengatur pelaporan berdasarkan akad-akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan lainnya. Seluruh aktivitas operasional bank syariah di Indonesia berada di bawah pengawasan 3 otoritas utama yang memiliki peran saling melengkapi untuk menjamin kestabilan dan kepatuhan sistem keuangan syariah. Pertama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi operasional perbankan syariah secara menyeluruh. OJK berperan dalam memberikan izin usaha, menetapkan regulasi tata kelola, serta memastikan bahwa bank syariah berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kedua, Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, memiliki fungsi utama dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, serta menyediakan dan mengatur instrumen likuiditas berbasis syariah, seperti Sukuk Bank Indonesia Syariah dan PUAS, Pasar Uang Antar Bank Syariah. Ketiga, terdapat Dewan Pengawas Syariah, DPS, di setiap bank syariah yang berperan sebagai penjaga syariah dalam setiap produk, transaksi, dan kebijakan yang dijalankan oleh bank. DPS bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maisir,
dan wajib merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Desen MUI. Selain itu, Bank Syariah juga diwajibkan untuk menggunakan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, PSAK Syariah. Standar ini mengatur tata cara pencatatan, penyajian, dan pelaporan keuangan berdasarkan akad-akad syariah seperti murabahah, jual beli, mudharabah, bagi hasil, musyarakah, kemitraan, ijarah, sewa, dan akad lainnya. Dengan sinergi antara pengawasan regulasi dan akuntansi syariah, Bank Syariah dapat menjalankan operasional yang profesional, transparan, dan sesuai nilai-nilai Islam. Kesimpulannya, manajemen Treasury dan Alma di Bank Syariah adalah proses penting untuk menjaga stabilitas keuangan tanpa melanggar prinsip syariah. Dengan pendekatan strategis dan tetap mematuhi nilai-nilai Islam, Bank Syariah mampu berkembang, tumbuh, dan memberikan manfaat bagi umat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya.